Di kelas 10, kita telah mempelajari reaksi reduksi oksidasi atau disingkat redoks dan bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Cobalah perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. Dapatkah kalian menyetarakan persamaan reaksi redoks tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari metode penyetaraan persamaan reaksi redoks. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan atom oksigen, penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Sementara itu, reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi penerimaan atom oksigen, pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Dalam reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat reaksi redoks, senyawa yang mengalami reduksi dan mengakibatkan senyawa lain teroksidasi disebut sebagai oksidator. Sementara itu, senyawa yang mengalami oksidasi dan mengakibatkan senyawa lain tereduksi disebut sebagai reduktor. Untuk mempermudah penentuan senyawa yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, kita dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks agar diperoleh persamaan reaksi redoks yang setara. Penyetaraan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Metode bilangan oksidasi. Metode bilangan oksidasi adalah metode penyetaraan persamaan reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dengan menggunakan metode ini, suatu persamaan redoks dinyatakan setara apabila jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Metode bilangan oksidasi dapat diterapkan dengan 7 langkah sebagai berikut. Pertama, kita menentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya, serta menentukan senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Kedua, kita menuliskan kerangka dasar reaksi redoks dan perubahan bilangan oksidasi dari senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya. Selanjutnya, kita menuliskan kerangka yang sama dari senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Ketiga, kita menyetarakan jumlah atom-atom penyusun molekul yang berada di ruas kiri dan kanan dengan mengubah koefisien reaksinya, yaitu angka yang berada di depan rumus kimia senyawa. Keempat, kita menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Jumlah penurunan bilangan oksidasi atau jumlah pertambahan bilangan oksidasi dihitung dari hasil kali antara perubahan bilangan oksidasinya dan jumlah atom yang terlibat. Kelima, kita menyetarakan jumlah perubahan bilangan oksidasi yang terjadi dengan memberi koefisien reaksi yang sesuai. Keenam, kita menyetarakan muatan dengan menambahkan ion hidrogen dalam suasana asam atau ion hidroksida dalam suasana basa. Ketujuh, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal,
Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jawab, kita akan menerapkan 7 langkah metode bilangan oksidasi tersebut dalam 6 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi ialah menentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya, serta menentukan senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, tampak kalium iodida berperan sebagai reduktor karena atom iodin mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari negatif 1 menjadi 0 dengan hasil oksidasinya adalah molekul iodin. Sementara itu, asam sulfat berperan sebagai oksidator karena atom es mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 6 menjadi negatif 2 dengan hasil reduksinya adalah asam sulfida. Tahap kedua dalam penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan menuliskan kerangka dasar reaksi redoks dan perubahan bilangan oksidasi dari senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya. Selanjutnya, kita menuliskan kerangka yang sama dari senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tahap ketiga adalah menyetarakan jumlah atom-atom penyusun molekul yang berada di ruas kiri dan kanan dengan mengubah koefisien reaksinya, yaitu angka yang berada di depan rumus kimia senyawa. Karena jumlah atom kalium dan iodin di ruas kiri belum sama dengan jumlah atom di ruas kanan, kita dapat menyetarakannya dengan menambahkan angka 2 di depan kalium iodida, sehingga persamaan reaksinya menjadi seperti berikut. Tahap keempat adalah menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan hasil reduksinya serta jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor dan hasil oksidasinya. Atom iodin dari kalium iodida dengan bilangan oksidasi negatif 1 yang berperan sebagai reduktor akan mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini menghasilkan molekul iodin yang memiliki bilangan oksidasi 0. Sementara itu, atom sulfur dari asam sulfat dengan bilangan oksidasi positif 6 yang berperan sebagai oksidator akan mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini menghasilkan asam sulfida dengan bilangan oksidasi atom sulfur dalam molekul tersebut adalah negatif 2. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi tersebut, diketahui bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dalam reaksi oksidasi adalah positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Karena yang terlibat dalam reaksi tersebut ada 2 atom I. Sementara itu, jumlah penurunan bilangan oksidasi dalam reaksi reduksi adalah negatif 8, karena yang terlibat dalam reaksi tersebut hanya 1 atom es. Tahap kelima adalah menyetarakan jumlah perubahan bilangan oksidasi yang terjadi dengan memberi koefisien reaksi yang sesuai. Agar jumlah bilangan oksidasi dari senyawa yang mengalami reduksi dan oksidasi sama, kita dapat menyetarakan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi dengan cara sebagai berikut. Agar perubahan bilangan oksidasi yang terjadi dapat setara, kita perlu mengubah koefisien reaksi dari oksidator dan hasil reduksinya, serta reduktor dan hasil oksidasinya sebagai berikut. Pada reaksi oksidasi,
kenaikan bilangan oksidasi dikali dengan 8. Oleh karena itu, koefisien reaksi dari reduktornya yakni kalium iodida dan hasil oksidasinya yakni molekul iodin dikali dengan 8. Dengan demikian, persamaan reaksinya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, pada reaksi reduksi, penurunan bilangan oksidasi dikali dengan 2. Oleh karena itu, koefisien reaksi dari oksidatornya yakni asam sulfat, dan hasil reduksinya yakni asam sulfida dikali dengan 2. Dengan demikian, persamaan reaksinya menjadi seperti berikut. Setelah penyetaraan tersebut, ternyata jumlah atom kalium di ruas kanan hanya 2, sedangkan di ruas kiri ada 16. Untuk menyetarakannya, kita dapat mengubah angka koefisien reaksi di depan senyawa kalium sulfat dengan 8 sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Atom sulfur di ruas kanan ada 10, sedangkan di ruas kiri ada 2, sehingga kita perlu menyetarakan jumlah atom sulfur. Untuk menyetarakannya, kita dapat mengubah koefisien reaksi asam sulfat di ruas kiri dengan mengalikannya dengan 5, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Tahap ke-6, karena jumlah muatan dalam persamaan reaksi tersebut sama besar, kita dapat menyetarakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Di ruas kiri terdapat 20 atom hidrogen, sedangkan di ruas kanan terdapat 6 atom hidrogen. Sehingga dibutuhkan 14 atom hidrogen di ruas kanan agar keduanya memiliki jumlah yang setara. Di ruas kiri terdapat 40 atom oksigen dalam asam sulfat, sedangkan di ruas kanan terdapat 32 atom oksigen dalam kalium sulfat, dan 1 atom oksigen dalam molekul air. Oleh karena itu, agar jumlah atom oksigen di ruas kiri dan kanan sama banyak, kita membutuhkan 7 atom oksigen di ruas kanan. Karena di ruas kanan terdapat molekul air, kita dapat mengubah koefisien reaksinya menjadi 8, sehingga jumlah atom oksigen dalam persamaan tersebut setara. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, tampak atom-atom yang terdapat di ruas kiri dan kanan telah memiliki jumlah yang sama, sehingga persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi redoks yang setara. Metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi adalah metode penyetaraan persamaan reaksi redoks yang memiliki pengertian bahwa jumlah elektron yang dilepaskan sama dengan jumlah elektron yang diterima. Penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan suasana larutan asam dan suasana larutan basa. Berdasarkan suasana larutan asam, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana larutan asam adalah sebagai berikut. Pertama, kita menentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya, serta menentukan senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Kedua, kita menuliskan kerangka dasar setengah reaksi redoks dari senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya. Selain itu, kita juga menuliskan kerangka dasar tersebut dari senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Ketiga, kita menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi dengan urutan sebagai berikut. Setarakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi biasanya adalah atom selain oksigen dan hidrogen.
Setarakan atom oksigen dengan menambahkan molekul air. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion hidrogen. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Keempat, kita menyetarakan jumlah elektron yang diterima pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan cara mengubah koefisien reaksinya. Dengan demikian akan diperoleh persamaan redoks yang setara. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan menggunakan metode setengah reaksi. Jawab. Tahap pertama dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ialah menentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya, serta menentukan senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, tampak ion dikromat berperan sebagai oksidator karena atom Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 6 menjadi positif 3, dengan hasil reduksinya adalah ion kromium 3. Sementara itu, ion klorida berperan sebagai reduktor karena atom Cl mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari negatif 1 menjadi 0, dengan hasil oksidasinya adalah molekul klorin. Tahap kedua adalah menuliskan kerangka dasar setengah reaksi redoks dari senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya. Setengah reaksi oksidasi, Cl- menjadi Cl2. Demikian juga dengan kerangka dasar setengah reaksi dari senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya, yakni sebagai berikut. Setengah reaksi reduksi, Cr2O7, 2- menjadi Cr3+. Tahap ketiga adalah menyetarakan persamaan dari tiap-tiap setengah reaksi sebagai berikut. Pada setengah reaksi reduksi, jumlah atom kromium di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan ada 1. Dengan mengubah koefisien reaksi di ruas kanan menjadi 2, persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Jumlah atom oksigen di ruas kiri ada 7 dan di ruas kanan tidak ada atom oksigen. Oleh karena itu, kita dapat menyetarakannya dengan menambahkan 7 molekul air di ruas kanan sehingga persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Akibat dari penambahan molekul air dalam persamaan setengah reaksi tersebut, ruas kanan menjadi memiliki 14 atom hidrogen, sedangkan ruas kiri tidak memiliki atom hidrogen. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan 14 ion hidrogen pada persamaan setengah reaksi sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Jika kita menghitung jumlah muatan pada persamaan setengah reaksi, kini muatan di ruas kiri adalah positif 12 dan di ruas kanan hanya positif 6. Untuk menyetarakan jumlah muatan, kita dapat menambahkan 6 elektron di ruas kiri, sehingga persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Persamaan setengah reaksi reduksi ini adalah persamaan reaksi yang setara karena jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaannya sama besar. Pada setengah reaksi oksidasi, jumlah atom klorin di sebelah kanan ada 2 dan di sebelah kiri ada 1. Dengan mengubah koefisien reaksi di ruas kiri menjadi 2,
Persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Jumlah muatan di ruas kiri adalah negatif 2, sedangkan jumlah muatan di ruas kanan adalah 0. Untuk menyetarakan jumlah muatan, kita dapat menambahkan 2 elektron di ruas kanan, sehingga persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Tahap keempat adalah menyetarakan jumlah elektron yang diterima pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan cara sebagai berikut. Pada setengah reaksi reduksi, jumlah elektron ada 6 dan pada setengah reaksi oksidasi, jumlah elektronnya hanya 2. Oleh karena itu, kita dapat mengubah koefisien reaksi pada seluruh setengah reaksi oksidasi dengan mengalihkan 3 sehingga persamaan setengah reaksi oksidasinya menjadi seperti berikut. Dengan menjumlahkan persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kita akan memperoleh persamaan reaksi redoks secara keseluruhan berdasarkan metode setengah reaksi. Persamaannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan suasana larutan basah, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana larutan basah dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada suasana larutan asam, tetapi ion hidrogen harus dihilangkan. Penghilangan ion hidrogen dapat dilakukan dengan menambahkan ion hidroksida pada kedua ruas persamaan setengah reaksi dengan jumlah ion hidroksida yang sama dengan jumlah ion hidrogen yang ada. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal: setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Jawab, tahap pertama dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi adalah menentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya, serta menentukan senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, tampak bahwa ion hipoklorit berperan sebagai oksidator karena atom Cl mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 1 menjadi negatif 1 dengan hasil reduksinya adalah ion klorida. Sementara itu, bismut 3 oksida berperan sebagai reduktor karena atom Bi mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari positif 3 menjadi positif 5 dengan hasil oksidasinya adalah ion bismut 5 oksida. Tahap kedua adalah menuliskan kerangka dasar setengah reaksi redoks dari senyawa yang berperan sebagai reduktor dan hasil oksidasinya. Setengah reaksi oksidasi Bi2O3 menjadi BiO3-. Demikian juga dengan kerangka dasar setengah reaksi dari senyawa yang berperan sebagai oksidator dan hasil reduksinya, yakni sebagai berikut. Setengah reaksi reduksi ClO- menjadi Cl-. Tahap ketiga adalah menyetarakan persamaan dari tiap-tiap setengah reaksi sebagai berikut. Pada setengah reaksi reduksi, jumlah atom oksigen di sebelah kiri ada 1 dan di sebelah kanan tidak ada atom oksigen. Kita dapat menyetarakannya dengan menambahkan 1 molekul air di ruas kanan, sehingga persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Akibat penambahan molekul air dalam persamaan setengah reaksi tersebut, ruas kanan menjadi memiliki 2 atom hidrogen, sedangkan ruas kiri tidak memiliki atom hidrogen. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan 2 ion hidrogen pada persamaan setengah reaksi, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut.
Jika kita menghitung jumlah muatan pada persamaan setengah reaksi, kini muatan di ruas kiri adalah positif 1 dan di ruas kanan hanya negatif 1. Untuk menyetarakan jumlah muatan, kita dapat menambahkan 2 elektron di ruas kiri sehingga persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Persamaan setengah reaksi reduksi ini adalah persamaan reaksi yang setara karena jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan setengah reaksi reduksi sama besar. Pada setengah reaksi oksidasi, jumlah atom bismut di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan ada 1. Dengan mengubah koefisien reaksi di ruas kanan menjadi 2, persamaan setengah reaksinya menjadi seperti berikut. Jumlah atom oksigen di ruas kanan menjadi 6, sedangkan jumlah atom oksigen di ruas kiri hanya 3. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan 3 molekul air di ruas kiri sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Kini, di ruas kiri terdapat 6 atom hidrogen, sedangkan di ruas kanan tidak ada atom hidrogen. Untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen, kita dapat menambahkan 6 ion hidrogen di ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Kini muatan di ruas kiri adalah 0 dan muatan di ruas kanan adalah positif 4. Untuk menyetarakan jumlah muatan, kita dapat menambahkan 4 mol elektron di ruas kanan sehingga persamaan setengah reaksinya adalah sebagai berikut. Persamaan setengah reaksi oksidasi ini adalah persamaan reaksi yang setara karena jumlah atom dan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan setengah reaksi oksidasi sama besar. Tahap keempat adalah menyetarakan jumlah elektron yang diterima pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan cara sebagai berikut. Pada setengah reaksi reduksi, jumlah elektronnya ada 2, dan pada setengah reaksi oksidasi, jumlah elektronnya ada 4. Oleh karena itu, kita dapat mengubah koefisien reaksi pada seluruh setengah reaksi reduksi agar jumlah elektronnya menjadi 4 dengan mengalihkan 2 sehingga persamaan setengah reaksi reduksinya menjadi seperti berikut. Dengan menjumlahkan persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kita akan memperoleh persamaan reaksi redoks secara keseluruhan berdasarkan metode setengah reaksi. Persamaannya adalah sebagai berikut. Langkah kelima adalah menghilangkan ion hidrogen pada persamaan reaksi redoks dengan cara menambahkan tiap-tiap ruas dengan 2 ion hidroksida, sehingga persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2 ion hidrogen dan 2 ion hidroksida di ruas kanan akan bergabung membentuk 2 molekul air, sehingga persamaan reaksi redoksnya menjadi seperti berikut. Karena ruas sebelah kiri juga memiliki 1 molekul air, kita dapat mengurangkan molekul air yang ada di ruas kanan dengan ruas kiri, sehingga persamaan redoksnya menjadi seperti berikut. Persamaan reaksi redoks ini adalah persamaan reaksi yang setara, karena jumlah atom dan muatannya di ruas kiri dan kanan sama besar. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, metode bilangan oksidasi adalah metode penyetaraan persamaan reaksi redoks yang menyatakan bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Kedua, metode setengah reaksi adalah metode penyetaraan persamaan reaksi redoks yang memiliki pengertian bahwa jumlah elektron yang dilepaskan
sama dengan jumlah elektron yang diterima. Ketiga, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan suasana larutan asam dan suasana larutan basa.